Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas sejarah kesuksesan Chevrolet Corvette Part 2. Ya langsung nggak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut. Oke, kita bakalan lanjut ke generasi keempat Chevrolet Corvette C4. Mulai diproduksi pada tahun 1983 sampai tahun 1996. Mobil ini dikenal dengan desain eksterior yang tergolong modern pada saat itu. Mobil ini juga menjadi Corvette produksi massal pertama yang menggunakan kaca belakang model hatchback. Setelah sebelumnya itu cuma muncul pada Corvette Collector Edition yang dirilis pada tahun 1982. Pada awal peluncurannya, Corvette ini punya mesin L83 berkapasitas 5700 cc yang mampu meletupkan tenaga 205 horsepower. Tapi pada tahun 1985 dan 1987, tenaga dari mesin ini ditingkatkan menjadi 230 horsepower dan 240 horsepower. Setahun kemudian ditawarkan mesin L98 baru dengan kapasitas yang sama, tapi punya tenaga yang lebih gede 10 horsepower lah. Nah, menjadi 250 horsepower. Penggunaan mesin tersebut bertahan sampai tahun 1992. Pada saat itu diperkenalkan generasi kedua mesin LT1 berkapasitas 5700 cc bertenaga 300 horsepower. Dan tahun 1996 tenaga mesin diserap menjadi 330 horsepower coy. Nah, buat transmisinya pada tahun 1984 sampai 1988 itu make Dognash 4+3 yang dilengkapi dengan overdrive. Terus pada tahun 1989 diganti sama transmisi manual 6 percepatan buatan ZF. Pada tahun 1986 General Motor atau GM itu mengakuisisi Lotus Group. Oleh karena itu divisi Corvette itu melakukan kerjasama sama pabrikan asal Inggris ini. Hasil dari kerjasama ini tuh adalah mesin LT5 yang terkenal ini coy, yang punya dimensi yang sama dari mesin L98 V8. Jadi kalau di swap engine ya tetap bisa lah tanpa harus mengubah atau modifikasi atau perombakan lah, intinya PNP lah, plug and play lah. Nah, mesin tersebut itu dilengkapi dengan 32 katup yang mampu menyemburkan tenaga 375 horsepower. Dan dari situlah lahirnya Corvette ZR1 pada tahun 1990. Lanjut ke Chevrolet generasi kelima atau Chevrolet C5. Ini tuh diluncurkan pada tahun 1996. Nah, mobil ini sempat nyempil di film Too Fast Too Furious coy, kalau kalian teliti. Dia tuh pakai warna abu-abu kalau nggak salah. Nah, dari sektor eksterior, mobil 2 pintu ini terlihat mirip sama generasi sebelumnya. Tapi desainer Chevrolet itu memberikan sentuhan desain yang membulat. Jadi mobil sport ini tuh tampil lebih agresif dan aerodinamis. Selain itu, ini juga merupakan Corvette terakhir atau generasi terakhir yang pakai lampu model pop-up atau headlamp tersembunyi coy. Nah, pada tahun pertama penjualannya, mobil ini cuma ditawarkan dalam format coupe 2 pintu aja. Tapi ya model atap terbuka itu baru rilis pada tahun 1998 dan menjadi Corvette convertible pertama yang make bagasi coy. Seiring dengan majunya teknologi, Corvette generasi kelima ini atau C5 ini juga mulai ditawarkan dengan beberapa fitur canggih kayak head-up display, terus active handling system, drive by wire, dan variable effort steering. Ya, meskipun ini merupakan mobil sport, tapi Corvette ini mampu menunjukkan angka konsumsi bahan bakar yang tergolong irit. Bahkan ya paling irit di kelasnya. Tentu ini ngebuat pemilik Corvette ini nggak perlu membayar pajak yang mahal akibat borosnya konsumsi bahan bakar. Ini berkat berat mobil yang ringan dan nggak adanya ban cadangan coy. Karena udah make ban anti kempes dan rendahnya angka hambatan angin. Nah, buat mesinnya, insinyur Chevrolet itu membenamkan dapur pacu LS1 terbaru dengan kapasitas 5700 cc V8 yang mampu menghasilkan tenaga 345 horsepower. Tapi mulai tahun 2001, tenaga yang disemburkan itu mengalami peningkatan menjadi 350 horsepower coy.
Mesin tersebut dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Nah, buat performanya sendiri, mobil ini mampu dilarikan sampai kecepatan maksimum 282 km per jam. Nah, Chevrolet pada tahun 2001 itu meluncurkan Corvette Z06 yang merupakan varian performa tinggi. Model ini menggendong mesin LS6 yang berkapasitas 5.700 cc V8 dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 385 horsepower. Ya, meskipun tenaga yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan sama si Corvette ZR1, tapi Z06 ini yang lebih ringan mampu mengalahkan ZR1 dalam berbagai aspek kecepatan. Kecuali kecepatan maksimum ya, udah tentu kalah horsepower. Nah, selain itu juga diluncurkan Z16 Commemorative Edition pada tahun 2004. Tipe ini menggunakan kap mesin yang terbuat dari serat karbon, terus pelek aluminium, warna bodi khusus, dan lain-lain. Mesin yang digunakan tuh sama kayak Z06, tapi punya tenaga yang lebih gede, yaitu 405 horsepower. Selanjutnya, pada 2005 diluncurkan generasi ke-6 Corvette C6 coy. Siapa sih yang gak kenal mobil ini coy? Di Need for Speed Most Wanted 2005 itu ada yang pakai ini, di blacklist berapa gue lupa. Sampai polisi pun pakai mobil ini coy. Gak cuma NFS Most Wanted 2005, Most Wanted 2012, dan banyak lah game-game NFS yang ada mobil ini coy. Dan gak cuman di game doang, di animasi film Cars 2 pun ada ya, yang namanya Jeff. Dia pakai C6 ini coy. Nah, pada generasi mobil legendaris tersebut mengalami perubahan desain eksterior yang cukup signifikan coy. Nah, meskipun garis lekuk badan kendaraan ini tuh ya terlihat mirip sama generasi sebelumnya, tapi model ini nggak ada lagi pakai lampu utama pop-up. Dan di bagian interior, Corvette ini hadir dengan kabin yang lebih lega buat penumpang. Nah, buat tenaga jantung pacu mobil ini, Chevrolet Corvette C6 ini mempercayakan sama mesin baru LS2 V8 berkapasitas 6000 cc yang mampu menyemburkan tenaga 400 horsepower pada 6000 rpm coy. Sama kayak generasi sebelumnya, Corvette ini tuh ada transmisi manual dilengkapi dengan sistem computer aided gear shifting. Gila, aku gak bisa bahasa Inggris. Yang memungkinkan pengemudi mengoper langsung ke gigi 4 dari gigi 1. Nah, pada tahun 2008, si Corvette ini mendapatkan mesin baru lagi, LS3 V8 berkapasitas 6200 cc yang mempunyai dua pilihan tenaga, ada 430 dan 436 horsepower. Nah, pada generasi ke-6 ini juga ditawarkan si Corvette Z06 yang menggendong mesin LS7 Small Block V8 berkapasitas 7000 cc yang menyemburkan tenaga 505 horsepower coy. Varian ini dirilis ke pasaran pada tahun 2006. Selanjutnya, Chevrolet ini memperkenalkan Corvette generasi ke-7 atau C7 pada tahun 2014. Disebut-sebut sebagai supercar yang mampu mendorong warisan performa generasi sebelumnya. Kenapa? Karena generasi Corvette terbaru ini punya tenaga tertinggi, performa trek paling hebat, dan teknologi paling canggih coy. Selain itu, ZR1 juga merupakan Corvette pertama yang dibekali opsi transmisi otomatis 8 percepatan. Nggak cuma transmisi manual standar 7 percepatan punyanya, tapi transmisi otomatis ini juga dibekali sama fitur pedal shift. Nah, ZR1 ini tetap mempertahankan penampilan agresif yang nggak cuma sekedar buat keperluan estetika, tapi juga fungsional. Bagian depan yang hampir seluruhnya baru ini didesain buat mengalirkan udara buat sistem pendinginan mesin. Dan terdapat pula 4 radiator coy di dalam ZR1 ini buat mengeluarkan hawa panas dari mesin. Ada 2 paket aerodinamika buat si ZR1 ini. Pertama, spoiler rendah standar yang mampu mencatat kecepatan tertinggi serta menghasilkan downforce 70% lebih besar dari paket aerodinamika standar Z07. Sedangkan opsi aerodinamika kedua adalah spoiler tinggi two-way adjuster yang memberikan downforce maksimal sekitar 60% lebih gede dari aerodinamika standar Z06. Nah, kedua pilihan spoiler ZR1 ini bakalan dipasangkan ke chassis biar lebih kuat dan stabil. Dan yang paling penting dari
si Corvette ZR1 ini adalah mesin superchargernya LT5 V8 berkapasitas 6200 cc anjir. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga terbesar sepanjang sejarah mobil massal si Chevrolet. Dan berkat sistem supercharger intercooler yang lebih efisien serta sistem dual full injection pertama GM atau General Motor ini, tenaga maksimum tercatat 755 horsepower dan torsi maksimum 969 Nm. Kecepatan tertinggi berapa bang? 341 km per jam. Gokil. 4 tahun lalu General Motors atau GM itu meluncurkan 2020 Chevrolet Corvette C8. Mobil ini merupakan generasi Corvette pertama yang menggunakan konfigurasi mid-engine atau mesin tengah. Menggunakan dapur pacu LT2 V8 berkapasitas 6200 cc, mesinnya mampu menyemburkan tenaga sebesar 495 horsepower dengan torsi 637 Nm. Corvette C8 diklaim dapat menempuh kecepatan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 2,85 detik coy. Gokil. Terus yang menjadi pertanyaan adalah gimana Corvette C8 ini bisa menjadi sebuah Corvette tercepat yang pernah diproduksi GM. Ya, Corvette C8 ini bisa menjadi Corvette tercepat karena ya dibekali transmisi 8 speed dual clutch yang punya rasio gigi yang sangat rapet coy. Tapi pembahasan utama kali ini adalah apakah dengan pengubahan ke konfigurasi mid-engine ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan performa dari si Corvette C8 ini. Nah, ternyata dengan pemindahan mesin ke belakang kursi pengemudi ini ternyata berpengaruh terhadap beban pada ban bagian belakang. Hal tersebut menyebabkan ban bagian belakang itu lebih nempel ke aspal sehingga akselerasi mobil ini jadi lebih kenceng coy. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.